Tes, tes, tes. Halo, apa kabar semua? Bertemu lagi ya dengan kami di channel podcast Vet Notes. Ini adalah podcast yang memperbincangkan seputar kesehatan hewan, terutama adalah hewan kesayangan. Podcast ini dapat rekan-rekan nikmati di Spotify dan di YouTube. Nah, jika rekan-rekan menikmati di Spotify ataupun YouTube, jangan lupa untuk mengikuti kami atau follow atau subscribe kami. Barangkali info yang kami sampaikan bermanfaat bagi rekan-rekan pet owners semuanya. Yuk langsung saja ya. Di kesempatan podcast kali ini, kami hendak memperbincangkan mengenai cara merawat kitten yang tidak punya induk. Seringkali kami mendapat pesan WhatsApp dari cat owners ya, yang menanyakan mengenai bagaimana sih cara merawat kitten yang tidak ada induknya atau ditinggal induknya. Induk biasanya meninggalkan kitten itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah induknya ada, tetapi si induk tersebut tidak mau merawat kitten. Biasanya kucing yang baru pertama kali melahirkan dan bisa dibilang belum berpengalaman. Lalu faktor berikutnya adalah induknya mati karena sebab-sebab lain, misalnya trauma fisik karena kecelakaan ataupun kena penyakit infeksi. Dan seringnya adalah para cat owners ini menemukan kitten dari kucing jalanan di sekitar tempat tinggalnya atau tempat umum lainnya, misalnya pasar. Nah, jika sudah begini, mau gak mau si kitten tersebut harus dan wajib kita selamatkan. Karena jika tidak, maka kitten akan mati. Umumnya para cat owners yang menanyakan pertanyaan seperti ini, mereka menemukan kitten tanpa induk, di mana perkiraan umur kitten yang ditemukan tersebut masih di bawah 2 minggu. Jadi kitten tersebut masih baru saja dilahirkan, biasanya begitu. Kitten di bawah 2 minggu masih sangat rentan terhadap kematian. Jika tidak mendapat asupan susu, maka mereka akan kelaparan dan mati. Lalu umur-umur segitu mereka belum bisa mempertahankan suhu tubuhnya, sehingga jika dibiarkan di tempat terbuka akan mudah kedinginan dan atau kepanasan. Akhirnya berakibat mati atau berakibat ke kematian. Oke, lanjut ya. Apabila kita mempunyai dan kebetulan harus merawat kitten yang baru lahir tanpa induk, maka langkah pertama yang wajib kita upayakan adalah menempatkan si kitten tersebut di tempat yang hangat. Tempat yang hangat sudah pasti adalah indoor atau di dalam ruangan atau di dalam rumah. Lalu setelah ditempatkan di dalam rumah, si kitten bisa ditempatkan lagi di kandang atau box yang dialasi dengan sesuatu yang hangat. Bisa handuk, bisa kain, bisa spray dan lain-lain atau perlak yang hangat. Nah, dan lebih baik lagi jika diberikan penghangat seperti lampu penghangat. Setelah ditempatkan di tempat yang bersuhu hangat, maka rekan-rekan cat owners harus memberikan asupan nutrisi. Asupan nutrisi kitten yang masih di bawah 1 bulan mayoritasnya adalah susu. Sistem pencernaan kitten hanya bisa mencerna susu. Karena apa? Karena enzim laktasenya juga lagi tinggi-tingginya. Dan saluran pencernaan dalam hal ini usus hanya bisa menerima bentuk susu.
Seharusnya jika ada induk, kitten akan meminum ASI atau air susu induk. Dan ketika tidak ada induknya, maka kitten harus kita berikan susu. Lebih baik dan sangat kami anjurkan adalah susu khusus kitten atau kitten milk replacer. Ini bisa diperoleh di pet shop ya. Dan di pet shop ada 2 jenis susu untuk kucing. Ada yang untuk kitten dan ada yang dewasa. Hati-hati jangan salah pilih dan jangan salah beli. Belilah yang khusus untuk kitten. Nah, jika di tempat tinggal kita jauh dari pet shop dan atau di pet shop tersebut tidak menjual susu khusus kucing, maka kita bisa memberikan susu untuk bayi yang di bawah 1 tahun atau susu bayi 1 tahun ya, dan yang non laktos. Yaitu bisa dicari di supermarket atau di toko-toko susu. Oke, lanjut ya. Karena kitten masih belum bisa minum layaknya kucing yang dewasa atau kucing remaja ya, maka kita harus menyuapinya. Bisa dengan bantuan alat, yaitu dot atau pipet. Dot yang dipakai adalah yang khusus untuk kucing, khusus untuk kitten ya, bukan dot bayi. Dot seperti ini bisa diperoleh di pet shop. Jika susah mendapatkan dot, maka bisa dengan menggunakan pipet. Ketika menggunakan pipet, kita dapat memasukkan susu ke mulut si kitten tersebut seperti kita memberikan obat cair ke kucing dewasa. Pemberian susu saat kitten itu kira-kira di bawah 2 minggu atau di bawah 3 minggu, itu biasanya cirinya mata masih menutup ya. Kalau masih menutup di bawah 2 minggu, atau ketika mata udah mulai membuka tapi masih menyipit, itu biasanya 2 minggu sampai 3 minggu. Nah, pada umur-umur segini maka pemberian susu itu dilakukan 2 jam sekali. Tapi pemberian susu meskipun 2 jam sekali, tapi jangan diberikan saat mereka tertidur. Pokoknya jangan sampai membangunkan mereka. Biarkan mereka tertidur. Nah, ketika si kitten itu bangun dan teriak-teriak seperti bayi menangis, maka saatnya memberikan susu. Eits, ini juga jangan dilupakan, ini sangat penting ya. Saat kitten teriak atau menangis, itu belum tentu si kitten itu lapar. Nah, saat kitten teriak atau seperti bayi menangis, biasanya si kitten bisa juga ingin pup atau ingin kencing, selain lapar ya. Nah, umur kitten segitu biasanya di bawah 3 minggu, 3 mingguan ya umur kitten, itu biasanya pipis dan pupnya itu masih dirangsang oleh jilatan si induk, itu normalnya. Nah, sebelum memberikan susu ada baiknya cek dan keluarkan pipis dan pup si kitten tersebut. Caranya bagaimana? Nah, begini ya. Normalnya induk kucing akan merangsang pipis dan pup itu dengan cara menjilat-jilat area sekitar anus dan sampai perut bagian bawah atau perut bagian belakang ya, sekitar area selangkangan itu, selangkangan si kitten. Nah, cara ini bisa dicoba di rumah, yakni dengan cara menggunakan tisu lalu mengelus atau sedikit menggosok halus di sekitar anus dan juga perut bawah atau perut belakang sambil sedikit dimasase sedikit saja, pelan dan lembut ya, dengan tisu ya. Lalu otomatis ada cairan warna kuning itu, kalau yang agak-agak kental itu biasanya pup, dan jika cair itu biasanya pipis. Nah, biasanya memang warnanya kuning. Karena apa? Karena kan pencernaannya masih mencerna susu. Oke, setelah pup dan pipis kita pastikan keluar, maka saatnya kita memberikan susu. Berapa banyak? Ini pertanyaan yang sering terlontar ya, atau sering kami terima. Biasanya kita susuin sih sampai si kitten itu menolak ya.
Biasanya mungkin 3-4 kali, bahkan ada yang 5-6 kali suapan itu baru menolak. Nah, setelah kitten menolak berarti tandanya dia sudah kenyang. Setelah itu tempatkan lagi di tempatnya dan biasanya mereka akan tidur. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, sampai kapan kita menyuapi susu? Nah, kita menyuapi susu sampai si kitten itu sebenarnya bisa minum sendiri dan ataupun sudah mau makan padetan atau makan solid. Ya, sekitar kita bisa menyuapi susu sampai umur si kitten itu menjelang 1 bulan ya, atau 4 minggu lah. Ini perlu diingat bahwa umur kitten ya, 2 minggu pertama umur kitten adalah umur-umur yang krusial, sehingga memberikan asupan nutrisi susu itu harus 2 jam sekali. Lalu setelah kitten itu matanya mulai membuka, maka berarti kan sudah umur 3 mingguan ya. Nah, itu baru bisa mungkin diberikan asupan atau menyuapi susu itu sekitar 3 jaman boleh lah, atau misalnya jika kita sibuk mungkin 3-4 jam sekali boleh. Lalu ini ada catatan ya dari kami, apabila kitten terlihat menolak saat kita memberikan susu meskipun pup dan pipisnya sudah kita kurangin, dan menolaknya itu tandanya seperti ini. Biasanya tidak ada pergerakan lidah menelan, dan juga biasanya kitten terlihat lebih lemas. Nah, maka jangan tunda lagi, segera bawa ke dokter hewan. Itu harus segera, cari dokter hewan yang buka saat itu juga. Karena kitten metabolismenya itu masih belum bagus, masih belum berkembang, dan pencernaannya juga masih belum bagus seperti kucing dewasa, dan imunitasnya juga kurang bagus, maka kitten itu sangat mudah drop. Apalagi jika induknya itu biasanya induk-induk dari kucing jalanan itu diduga membawa sejumlah penyakit. Biasanya kitten juga membawanya. Contohlah misalnya cacing. Induk yang cacingan, anaknya juga pasti cacingan. Nah, pemberian obat cacing itu bisa dikonsultasikan dengan dokter hewan. Kemudian catatan dari kami juga, ini perlu informasi ini mungkin berguna lah bagi rekan-rekan sekalian. Kitten akan mulai membuka mata itu sebenarnya pada usia sekitar 2 minggu lah ya, 2 minggu lebih sedikit, tidak sampai 3 minggu sih. Lalu si kitten tersebut akan mulai berjalan agak bagus, tidak sempoyongan, itu pada umur menjelang 4 minggu. Sebelumnya kan dia berjalan tapi agak masih gemetaran atau sempoyongan. Lalu di umur 4 minggu, biasanya 4 minggu ke atas sampai 5 minggu, 6 minggu, itu si kitten biasanya mulai kepo, mulai coba-coba makanan padatan atau makanan solid seperti cat food. Jika ada induknya, si kitten pasti akan kepo, coba-coba makanan si ibunya. Dan di umur-umur segini, 4 minggu ke atas, berarti 1 bulan ya, 1 bulan sampai 1,5 bulan, itu pencernaan kitten mulai berubah ya untuk dapat menerima makanan solid. Dan di umur segini, coba berikanlah cat food yang formulanya untuk kitten, jangan cat food yang dewasa. Cat food untuk kitten ini bisa dicoba wet food atau dry food. Tujuannya apa? Karena pencernaannya sudah mulai beradaptasi untuk makanan padatan, enzim pencerna susu yaitu laktase mulai berkurang, maka dia asupan nutrisinya sudah bergeser yaitu menuju ke makanan-makanan yang padat. Nah, ini harus dicoba dimulai atau dicoba di umur-umur 4 minggu jalan 5 minggu. Oke, sekian ya podcast kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan berguna bagi rekan-rekan cat owners kalian. Dan apabila informasi ini bermanfaat, maka silakan share sebanyak-banyaknya. Dan ikuti kami juga untuk informasi seputar kesehatan hewan, terutama hewan kesayangan. Dan siapa tahu informasi dari kami, dari Vet Notes ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Oke, nantikan podcast kami berikutnya dan
Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di kesempatan lain.